Salah satu inisiator aksi demonstrasi di Kabupaten Pati, Ahmad Hussein, kini ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati, Sudewo, dan tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gatal ini guys, saya udah nggak bercimbung ke sini lagi, dan tadi udah masyarakat udah kasih tahu kalau tanggal 25 gatal. Nah, pertimbangannya apa, Mas? ya pertimbangannya gini loh, semakin saya lihat semakin orang-orang itu melenceng jauh gitu loh. Melenceng dalam arti gimana, Mas? Ya kayak itu ya ditunggangi politik. Kalau saya kan dari awal kan real dari masyarakat gitu loh. Makanya dari situ saya langsung lebih baik saya membatalkan ketimbang saya cuma buat jambatan aja dan dia yang ditunggangi politik. Nama Hussein mencuat seiring berkembangnya penyidikan lembaga anti rasuah terhadap dugaan praktik pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa yang diduga melibatkan orang nomor 1 di Kabupaten Pati tersebut. Merespons kabar yang menyebut dirinya ikut disorot dalam perkara ini, Ahmad Hussein menegaskan siap diperiksa oleh KPK kapanpun dibutuhkan. Pernyataan itu disampaikan Hussein saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis 22 Januari 2026. Dalam keterangannya, Hussein mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum dan menyatakan akan kooperatif apabila dipanggil oleh penyidik. Hussein menjadi viral kembali setelah Sudewo yang saat ini menjadi temanya telah tertangkap KPK. Meski demikian, Hussein juga menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah dihubungi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh KPK. Ia mengaku belum menerima surat pemanggilan, undangan klarifikasi ataupun komunikasi resmi dalam bentuk apapun dari lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya, berbagai kabar yang beredar di publik lebih dulu berkembang sebelum adanya proses hukum yang secara resmi menyentuh dirinya. Lebih lanjut, Hussein dengan tegas membantah berbagai tudingan yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari Bupati Pati Sudewo. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima uang, fasilitas ataupun bentuk keuntungan apapun dari Sudewo, baik sebelum maupun setelah dinamika politik dan konflik yang sempat memanas di Kabupaten Pati. Dalam keterangannya, Hussein bahkan menceritakan kembali peristiwa perdamaian antara dirinya dengan Sudewo yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Hussein, dalam pertemuan tersebut Sudewo secara langsung menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan apapun kepadanya. Pernyataan itu, kata Hussein, menjadi salah satu alasan dirinya merasa tenang dan tidak khawatir menghadapi isu yang kini berkembang. Dapat uang banyak gitu. Kenapa saya kemarin berdamai dengan Pak Sudewo? Aspirasi masyarakat dan aspirasiku mudah terpenuhi. Oke. Saya itu ya harusnya sekarang masyarakat itu harus pandai-pandailah melihat mana yang benar-benar untuk masyarakat dan mana yang benar-benar ditunggangi politik, harus sekarang itu paham ya. Namun demikian, langkah Hussein untuk berdamai dengan Sudewo justru menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, sebelumnya Hussein dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling lantang menyuarakan perlawanan terhadap kepemimpinan Sudewo. Ia aktif dalam berbagai aksi demonstrasi, menyuarakan tuntutan transparansi serta mengkritik keras dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Perubahan sikap tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih Hussein secara terbuka menyatakan keluar dari Gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, sebuah kelompok masyarakat sipil yang selama ini dikenal konsisten mengawal pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati terkait agenda pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan Hussein mundur dari AMPB dinilai sebagai langkah mengejutkan dan memicu tanda tanya besar di tengah publik. Tak lama setelah isu perdamaian itu mencuat, beredar pula sebuah video yang memperlihatkan Hussein menaiki sebuah mobil baru. Video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memantik reaksi luas dari masyarakat.
Banyak pihak kemudian menduga bahwa mobil tersebut dibeli dari aliran dana yang diduga berasal dari Sudewo sebagai imbalan atas sikap Hussein yang berubah dan keputusannya menarik diri dari barisan oposisi. Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Hussein kembali angkat bicara. Dengan nada tegas, ia membantah seluruh dugaan yang mengaitkan mobil tersebut dengan aliran dana korupsi. Menurut Hussein, tudingan itu tidak berdasar dan sangat merugikan nama baiknya. Hussein menjelaskan bahwa mobil yang dimaksud adalah Toyota Agya dan pembeliannya sama sekali tidak berkaitan dengan Sudewo ataupun pihak lain yang tengah berurusan dengan hukum. Ia mengklaim mobil tersebut dibeli dari hasil live TikTok yang selama ini ia jalani secara rutin. Menurutnya, aktivitas siaran langsung di media sosial menjadi salah satu sumber penghasilan yang sah dan terbuka. Lebih lanjut, Hussein mengungkapkan bahwa mobil Toyota Agya tersebut dibeli dengan harga Rp24 juta, jauh di bawah harga pasaran. Hal itu, kata dia, karena kendaraan tersebut hanya memiliki STNK tanpa dilengkapi BPKB, sehingga nilainya menjadi jauh lebih murah. Ia menegaskan bahwa transaksi tersebut dapat ditelusuri dan siap dibuktikan jika diperlukan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, di sisi lain, KPK sebelumnya telah membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Hussein terkait kasus yang menjerat Sudewo. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya pada Selasa 20 Januari, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami dugaan adanya aliran dana kepada Hussein. Namun demikian, Asep menegaskan bahwa pemeriksaan baru akan dilakukan apabila ditemukan indikasi awal yang cukup berdasarkan hasil penyelidikan. Adapun Sudewo sendiri, dalam pernyataan yang disampaikan pada 27 Agustus 2025 saat diperiksa sebagai saksi oleh KPK, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan apapun kepada Ahmad Hussein. Pernyataan itu, kata Hussein, menjadi salah satu alasan dirinya merasa tenang dan tidak khawatir menghadapi isu yang kini berkembang. Sudewo sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga melakukan pemerasan dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Dalam menjalankan aksinya, penyidik KPK menduga Sudewo dibantu oleh kelompok yang dikenal sebagai Tim 8, yang terdiri dari sejumlah kepala desa di wilayah Pati. Kelompok ini diduga berperan dalam mengordinasikan serta memuluskan praktik pemungutan uang dari calon perangkat desa. Meski telah berstatus tersangka, Sudewo membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui adanya praktik pemerasan maupun jual beli jabatan seperti yang dituduhkan oleh penyidik. Sudewo menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum dan berjanji membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kasus ini pun masih terus berkembang dan menjadi perhatian luas masyarakat. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK, termasuk apakah Ahmad Hussein benar-benar akan dipanggil untuk memberikan keterangan, serta sejauh mana penyidikan akan mengungkap aliran dana dan peran berbagai pihak dalam perkara yang mengguncang Kabupaten Pati tersebut.